apa yang Bapak terapkan untuk mencapai sungai? Jadi sebenarnya menggunakan PowerPoint dan juga pengamatan video belajar. Ya. Jadi ada menggunakan PowerPoint Pak ya? Alat pasti ada laptop ya? Ada laptop. Jadi sudah membuat slide PowerPoint-nya bahan kaya. Oke baik. Mungkin selain itu ada lagi selain berarti selain mempersiapkan slide PowerPoint juga anak-anak praktek langsung di dalam kelas ini ya. Oke, itu saja Pak ya. Saat ini yang saya tanyakan dulu. Nanti setelah ini Bapak langsung menerapkan pembelajaran di kelas. Saya yang akan mengobservasi langsung. Baik, terima kasih Pak Ije. Semoga observasinya lancar Pak ya. Pembelajaran juga berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih Pak Ije. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Siapa yang hari ini masuk? Sudah masuk hari ini nggak masuk. Hari ini juga ada yang sakit. Kita doakan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh dan kembali ke sekolah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu, dipimpin oleh dia. Tepuk semangat. Kali ini pembelajarannya akan mengenalkan tentang sifat-sifat kalian ini. Contoh siapa? Setiap orang adalah guru. Kalian mau jadi guru? Siapa yang cita-citanya jadi guru? Ketika kalian mengajarkan adik kalian belajar, maka kalian ada jadi guru. Ketika orang tua kalian ngajarin kalian itu adalah guru. Bukan berarti guru yang hanya yang ada di sekolah. Setiap buku adalah ilmu. Sifat-sifat cahaya. Kalian tahu cahaya itu apa ya? Yang menghasilkan cahaya apa? Tanya apa? Matahari. Lilinnya tapi kalian sering menjumpai cahaya? Saya sebelum kalian mengenalkan tentang sifat-sifat cahaya, kalian bisa lihat video berikut. Dua cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan.
Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan sama. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan pada benda-benda yang memiliki permukaan yang menggelap. Contohnya cermin dan air. Berdasarkan permukaan bidang pantulnya, pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan baut dan pemantulan teratur. Pemantulan baut terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang tidak rata, sedangkan pemantulan teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang rata. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya yang melalui dua medium yang berbeda kerapatannya, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibelokkan. Peristiwa pembelokan cahaya disebut pembiasan. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah kolam renang terlihat dangkal jika dilihat dari atas permukaan air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. 5. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya matahari adalah salah satu contoh cahaya putih. Jika dilewati benda-benda tertentu seperti titik-titik air dan prisma kaca, cahaya putih tersebut akan diuraikan menjadi berbagai warna yang disebut spektrum warna. Contoh peristiwa penguraian cahaya adalah terbentuknya pelangi setelah hujan. Nah, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Demikian penjelasan tentang cahaya dan sifatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Mulai dari video tadi, berarti sifat-sifat cahaya ada berapa? Sifat-sifat cahaya ada berapa? Yang pertama, merambat lurus. Kedua apa? Dapat diuraikan. 3. Dapat dibiaskan. Yang suaranya 4. Dapat dipantulkan. 5. Membentuk bayangan. Terakhir, menembus benda ini. Kita perhatikan di sini yang pertama, merambat lurus. Jadi cahaya itu tidak bisa dibelokkan. Bisa kalian lihat nih, yang Bapak pegang, ini ada cahayanya nggak? Dia lurus sesuai dengan bendanya. Lihat proyektor ini, dan fokus ini, ya, cahayanya lurus ke depan. Berikutnya, bahwa cahaya menembus benda bening. Bisa kalian perhatikan sekali sebenarnya seperti kaca tuh yang ada di samping kalian. Nah, cahaya matahari masuk nggak? Masuk. Kalau seandainya semua ini tembok, tidak ada kacanya, ada cahaya nggak yang masuk ke dalam? Berarti cahaya itu hanya bisa menembus benda bening. Nah, di sini jendelanya ada dua macam nih. Yang atas bening, kalau yang bawahnya berat. Bisa dicontohkan juga nih. Bagus? Karena ini bendanya bening. Yang ketiga, dapat dihiaskan. Lihat ini contohnya. Lihat pensilnya. Pensilnya terlihat? Oh, kalau terlihat fakta, nggak lurus, terlihat ada dua pensil. Berikutnya, dapat dipantulkan. Tadi dapat dipantulkannya di benda apa aja? Sama? Air. Kalau kalian bercermin, ada nggak wajah kalian? Kalian pernah nggak mainin cermin terus arahkan ke sinar matahari? Ada nggak ke sinar pantulannya? Sama kalian pernah laut misalnya, atau di rumah ada air, kalian lihat bayangan di dalam air kalian?
kelima, pernah kalian lihat pelangi? Pelangi itu terbentuk karena apa? Terbentuk karena titik-titik air yang terkena sinar. Biasanya pelangi itu akan terbentuk setelah dan kalau kemarau kayak gini nih, ada nggak pelangi? Kalian bisa nggak bikin pelangi? Dari bisa kalian coba di lapangan dengan semprotkan air. Tapi kalian lihatnya harus berlawanan arah ya. Yang terakhir, Bentuk bayangan. bayangan. Kalian pernah lihat bayangan kalian sendiri? Seperti apa? Seperti apa bayangan kalian? Seperti kalian tapi warnanya? Apakah semua bayangan warnanya hitam? Iya, semua ya. Anda lihat ini gelas yang ada di sini sudah bayangan warna hitam, tapi bentuknya sama kah? Mungkin biar yang berdiri bayangannya misalnya yang terbentuk markira, mungkin kan? Oke, sekarang aku coba kalian praktekkan sifat-sifat cahaya bersama kelompok kalian. Bapak minta dari kelompok 1 ini Bapak udah sediain nih peralatannya. Dari kelompok 1 kelompoknya ya. Gambarnya di depan, lalu kalian tulis nomor 1 itu apa? Sifat cahaya yang mana? Nomor 2 kalian jangan berkelompok, diskusikan sama teman kalian. Sudah selesai? Kalau kalian sudah selesai, sudah tahu jawabannya, kita maju dari kelompok 1. Sekarang presentasikan ini. Yang lain tolong disimak, diingatkan jawabannya.
Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok 5. Lanjut di kelompok 4. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah berani maju untuk mengungkapkan hasil dari diskusi kalian bersama kelompok. Kita cek jawabannya ya. Nomor 1. Ini tadi sudah dipraktekkan kan? Ini membuktikan bahwa cahaya melompat lurus. Yang kedua, bukti bahwa cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, bukti bahwa cahaya dapat dipantulkan. Dan yang terakhir, betul, cahaya dapat dibiaskan. Jawabannya benar semua kan? Berarti kalian sudah paham? Ya, alhamdulillah kalian semuanya sudah paham mengenai sifat-sifat cahaya. Bisa kalian praktekkan lagi di rumah mengenai sifat-sifat cahaya. Untuk pembelajaran hari ini kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dan juga kekurangan Bapak dan kekurangan Bapak kalau boleh saya tahu tadi alat peraga yang lebih berpandai. Ada kekurangan yang Bapak miliki dari alat peraga yang kurang. Apa harapan Bapak ke depannya supaya kekurangan Bapak ini bisa teratasi? kalau praktek
Pak. Nah, satu lagi pertanyaan terakhir, apa tindak lanjut Bapak ke depan untuk menghasilkan kualitas pembelajaran yang lebih menarik lagi, menantang lagi, semangat dan kejadian siswa. Tentunya PowerPoint mungkin anak-anak juga mereka yang cukup belajar mungkin menggunakan laptop juga kan di sini disediakan juga untuk anak-anak. Jadi ke depan lebih siswa yang lebih aktif dalam teknologi ya, memanfaatkan media teknologi dan sekolah luar biasa sekali. Rencana kita lanjut Bapak ke depan kira-kira kapan Pak laksanakan rencana Bapak? Kita bicara sekitar 2 minggu ke depan. Bisa menunjukkan lebih baik Pak ya dengan anak-anak lebih melek dalam teknologi zaman. Baik, terima kasih Pak Isi atas waktunya, luar biasa sekali dari tahap 1 ke observasi dan observasi sampai sekarang masih observasi, luar biasa. Terima kasih ya, bahan pembelajaran juga buat saya ya, ke depannya lebih baik lagi dalam terima kasih Pak Isi. Semoga lancar, sukses ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.